Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Leoni Chandra dengan NIM 18025510525 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Universitas Udayana Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang pembuatan clammer half section pada gigi 1-3. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada APD berupa handscoon dan masker dan juga jas lab. Kemudian yang pertama itu ada model study, kemudian ada clammer berukuran 0,7, kemudian tang potong, kemudian tang berbik, tang 3 jari, spidol berukuran fine, pensil, korek api, malam merah, dan yang terakhir adalah lekron. Untuk tahap yang pertama itu adalah pembuatan outline pada model study menggunakan pensil. Outline dimulai dibuat dari bagian labialnya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan pembuatan outline pada bagian palatal. Berikut untuk hasil outline di bagian labial. Dan berikut untuk di bagian palatalnya. Selanjutnya, potong kawat berukuran 0,7 menggunakan tang potong secukupnya. Apabila sudah terpotong seperti ini, selanjutnya adalah bentuk kawat sesuai dengan kontur gigi pada bagian labial. Sebelum membentuk kawat, tandai setiap akan membengkokkan kawat menggunakan spidol fine. Jika sudah ditandai, bengkokkan kawat menggunakan tang berbik. Cara membengkokkannya adalah jepit kawat menggunakan tang berbik, kemudian untuk membengkokkannya menggunakan ibu jari. Bengkokkan seperti ini, tekan kawat menggunakan ibu jari. Jika sudah dibengkokkan, sesuaikan lagi pada pantum apakah sudah sesuai dengan kontur gigi. Kemudian untuk selanjutnya, tandain lagi menggunakan spidol sebelum membengkokkan kawat.
Apabila di bagian labial sudah sesuai dengan kontur gigi, kemudian dilanjutkan dengan penekukan kawat di bagian proksimal. Sama seperti sebelumnya, tandai pada kawat bagian yang akan ditekuk. Untuk bagian proksimal ditekuk menggunakan tang 3 jari. Tekuk secara perlahan, karena apabila terlalu menekan tang itu dapat menyebabkan kawat terlalu menyudut. Apabila sudah tertekuk, kemudian sesuaikan lagi pada model tadi. Dan apabila masih kurang, bisa disesuaikan dengan menggunakan tang berpik. Apabila ada kelebihan kawat, bisa dipotong terlebih dahulu. Kemudian cocokkan lagi dengan pantum, dan apabila masih dirasa terlalu panjang, bisa dipotong kembali. Berikut untuk hasilnya setelah disesuaikan untuk di bagian labial dan untuk di bagian palatalnya. Dan terakhir adalah pembuatan retentive tag-nya. Pastikan saat pantum dibalik, klemer tidak jatuh. Retentive tag bisa dibuat dengan menggunakan tang 3 jari. Dan dapat disesuaikan kembali menggunakan tang berpik. Apabila retentive tag sudah terbentuk, sesuaikan kembali pada pantum. Setelah semua sudah sesuai dan pas, kemudian fiksasi klemer dengan menggunakan malam merah.
Sebelum difiksasi, pastikan klemer sudah terpasang dan sesuai dengan kontur gigi di bagian labial dan palatalnya. Apabila dirasa masih kurang sesuai, dapat diperbaiki lagi sebelum difiksasi. Berikut adalah hasil pembuatan klemernya sebelum difiksasi, dan pastikan ketika pantum dibalik klemer tidak terjatuh. Ini hasil untuk di bagian palatalnya, dan ini di bagian labialnya. Fiksasi dilakukan dengan menggunakan malam merah dengan bantuan lekron. Ambil malam merah dengan lekron, kemudian panaskan lekron di atas api hingga malam merah meleleh. Apabila sudah meleleh, teteskan pada bagian retentive tag. Berikut untuk hasil di bagian palatal setelah difiksasi. Dan ini untuk di bagian labialnya. Sekian video demonstrasi dari saya. Terima kasih.